Tafsir Surah Al-Hujurat, Ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa min makhluqatihil insan wa rafa'a anhu bi karamihil khata'a wa nisyan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mu'ayyad bi mu'jizatil Qur'an sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi dzawil wilayati wal ihsan, amma ba'd. Kepada para teman-teman semua, apa kabar semuanya, sehat? Insyaallah, mudah-mudahan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang tafsir surah Al-Hujurat ayat 13 yang saya kutip dari tafsir Al-Misbah yang dikarang atau mu'alifnya yakni Bapak Muhammad Quraisy. Baiklah teman-teman, pada Al-Quran surah Al-Hujurat ini dalam ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Kita bahas dari ayat yang paling awal atau dari lafaz yang paling awal, di mana di sana disebutkan ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Berarti tanpa terkecuali siapapun itu, seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas dikatakan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, min dzakari wa untha. Untuk mengartikan min dzakari wa untha, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, min dzakari wa untha diartikan bahwasanya kamu bersumber dari Nabi Adam dan Hawa. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya min dzakari wa untha diartikan kamu bersumber dari laki-laki dan perempuan. Ada lagi yang mengartikan min dzakari wa untha itu sebagai sumbernya kita itu yakni dari sperma dan ovum. Terlepas dari itu semua, dari ketiga pendapat tersebut, min dzakari wa untha pada intinya kita semua ialah diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Baik itu dari Nabi Adam dan Siti Hawa maupun pendapat yang mengatakan dari sperma dan ovum. Dilanjutkan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita potong di sini dulu. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu, kalau di sini diartikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, wa qabaila. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya pada masa turunnya Al-Quran itu belum ada yang dinamakan bangsa, atau kata berbangsa itu belum dikenal pada masa turunnya Al-Quran. Bangsa itu mulai dikenal ketika Napoleon masuk ke Mesir, dan Napoleon lah yang mengatakan dan mencetuskan bahwa kamulah bangsa Mesir, bukan berasal dari bangsa Turki. Nah, baru kata bangsa itu mulai muncul pada masa itu. Jadi ketika turunnya Al-Quran, bangsa itu belum ada atau belum dikenal dengan bangsa itu. Yang ada baru kelompok-kelompok. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Lita'arafu di sinilah yang menjadi poin pentingnya yang perlu kita perhatikan. Bagaimana maksud lita'arafu di sini? Agar kamu saling mengenal, bukan hanya saling mengenal. Dengan kita saling mengenal, maka kita tentunya akan saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Saya mengenal Anda, maka saya akan tahu seperti apa eksistensi Anda. Anda akan tahu seperti apa eksistensi saya. Kemudian dengan kita saling tahu, maka kita bertukar manfaat. Nah, dengan adanya kita saling tahu dan kita saling mengakui eksistensi masing-masing, maka kemudian akan timbul yang dinamakan penghormatan.
maka kita akan saling menghormati. Misal, saya mengetahui misalnya Anda adalah non-muslim. Kemudian Anda mengenal saya, mengetahui saya, memahami saya adalah seorang muslim. Dengan adanya saling mengenal ini, dengan adanya saling mengakui eksistensi masing-masing, kemudian kita saling menghormati. Penghormatan ini bukan berarti pengakuan yang mana saling membenarkan ajaran satu sama lain. Pengakuan itu bukan berarti penghormatan itu bukan berarti pengakuan terhadap agama. Bukan menerima semua pendapat, itu bukan. Akan tetapi saling menghormati karena kita saling mengerti eksistensi satu sama lain. Anda punya kepercayaan, saya punya kepercayaan, seperti itu. Lita'arafu. Kemudian di ayat selanjutnya dilanjutkan dengan inna akramakum indallahi atqakum. Mohon maaf, bukan di ayat selanjutnya, tapi pada lafaz selanjutnya dilanjutkan dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Takwa di sini ada dua. Menurut tafsir Al-Misbah, takwa itu yang pertama dari dalam hati, yakni keyakinan. Itu tidak terlihat. Kemudian takwa yang kedua, yakni yang nampak, yang wujud. Bisa kita tengok dari akhlak. Yang paling bisa kita lihat adalah yang nampak atau yang dari akhlaknya. Akan tetapi kita tidak bisa menilai orang lain itu paling bertakwa, atau sayalah yang paling bertakwa, atau andalah yang paling bertakwa. Kenapa? Karena selanjutnya oleh Allah dijelaskan inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ada lafaz alim dan ada khabir. Alim maksudnya adalah Allah yang maha mengetahui, tapi ini secara umum. Dan khabir, Allah maha mengetahui sampai detil-detilnya, atau kita artikan dengan teliti. Maka sesungguhnya yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menyandingkan kata alim dan kata khabir. Salah satunya ada di ayat surah Al-Hujurat ini, ayat 13. Lafaz alim dan lafaz khabir disandingkan. Itu berarti hal tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain, atau bahkan mustahil. Pada ayat lainnya, yakni wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu juga Allah sandingkan dengan lafaz alimun khabir. Hanya Allah yang mengetahui di mana kamu akan mati, di kota mana kamu akan mati, di negara mana kamu akan mati. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu tadi yakni tafsir surah Al-Hujurat ayat 13 dari tafsir Al-Misbah yang mu'alifnya yakni Dr. Andes Muhammad Quraish Shihab. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Bahwasanya kita harus saling menghormati, dan mengenal itu diartikan bukan hanya saling mengenal. Dengan kita mengenal, kita saling mengakui eksistensi masing-masing, dan kemudian kita saling menghormati. Tapi menghormati itu bukan berarti pengakuan dan pembenaran atas ajaran masing-masing. Ada sikap toleransi di sini. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya takwa itu tidak bisa kita tentukan, Allah yang Maha Ta'ala. Karena takwa yang pertama dari dalam hati, dan yang kedua yang nampak bisa kita lihat dari akhlak atau buahnya takwa. Tetap Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.